Tribuners, hari ini kayaknya terlihatnya cukup berbeda nih ya hostnya. Karena mungkin biasanya ada yang lain, ada wajah-wajah lain. Sekarang wajahnya berbeda karena topik atau pembicaraan yang akan aku sampaikan atau bersama bintang tamu kali ini juga cukup berbeda dan menarik banget untuk kita kulik gitu ya. Dan ya, jadi kenalan juga dulu. Perkenalkan, nama aku Yesa, yang dimana nanti akan ngobrol langsung bersama bintang tamu kita hari ini. Siapa ya? Nah, kepo kan? Jadi harus nonton sampai habis. Dan sekarang bentar lagi juga akan ada momen Ramadan juga ya. Nah, aku mau ngucapin selamat untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita tetap bisa menjalankan puasa Ramadan dengan baik ya, dari awal sampai selesai nanti gitu. Nah, kalau ngomongin soal Ramadan gitu ya, momen apa sih kira-kira yang paling ditunggu-tunggu sama Tribuners nih? Mungkin momen berbagi takjil, momen menunggu azan maghrib, momen-momen ngabuburitnya gitu. Kalau aku sih udah pasti di bagian makan-makannya gitu ya. Dan Tribuners, menariknya lagi, setiap Ramadan tuh selalu ya ada fenomena yang sama gitu. Tiba-tiba banyak banget yang jualan gitu, banyak banget tiba-tiba para UMKM bertebaran. Ada yang menjual gorengan, ada yang menjual dessert box, rice bowl gitu ya. Banyak banget makanan-makanan gitu, karena memang momen-momen emas gitu ya, momen-momen yang memang ditunggu-tunggu gitu untuk para UMKM ini berjualan gitu. Dan juga demand-nya juga tinggi gitu ya, emang orang-orang mencari makanan yang enak untuk buka puasa. Tapi di balik itu semua gitu ya, ada juga nih UMKM yang memang sudah merintis gitu ya, dari jauh-jauh hari, yang juga sudah konsisten dan juga punya produk yang memang enak, tapi mungkin masih terkendala dari sisi sertifikasi, legalitas, dan juga mungkin dari standar operasionalnya gitu, atau bahkan branding dan distribusinya. Nah, di sini nih peran industri besar punya punya visi yang lebih luas dan penting gitu. Nah, salah satunya adalah perusahaan bumbu masak terdepan di Indonesia, yang sekarang aku sudah bersama Mbak Rida ya, yang dimana Mbak Rida ini adalah selaku Head of Stakeholder Relation dari PT Sasa Inti. Jadi di sini kita akan ngobrolin, ngulik-ngulik terkait UMKM gitu ya. Dan dari PT Sasa Inti ini juga mempunyai tujuan, punya misi yang sangat amat mulia ya, yang sangat amat baik ya, untuk membangun UMKM di Indonesia supaya lebih maju atau mungkin bisa go internasional. Oke, langsung aja kita ngobrol sama Mbak Rida di sini. Halo Mbak Rida, selamat datang di Tribun News. Halo Mbak Yesa. Halo Tribuners. Oke, Mbak Rida, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Boleh Mbak Rida coba diperkenalkan dulu nih ke Tribun News. Kira-kira Mbak Rida ini sebagai apa nih? Saya di sini sebagai stakeholder relation, Mbak. Jadi bagian stakeholder relation itu membawahi salah satunya hubungan dengan government, kemudian tanggung jawab sosial, sustainability gitu ya, termasuk juga external communication. Oke. Mbak Rida, aku mau coba tanya sedikit terkait Indonesia ini kan banyak banget ya Mbak rempah-rempah. Bahkan dari dulu kita dikenal sebagai negeri penghasil rempah yang bikin bangsa lain pun datang gitu ya ke Indonesia gitu. Nah, sebagai salah satu pelaku utama industri rasa gitu ya, Sasa Inti ini di Indonesia, sebenarnya bagaimana sih Mbak Sasa melihat landscape pangan lokal kita saat ini, Mbak? Pangan lokal seharusnya kalau kita bilang karena Indonesia ini negaranya kaya banget gitu ya, dan alamnya subur, seharusnya makanan Indonesia itu tidak kekurangan. Seharusnya. Tapi sayangnya mungkin meskipun makanannya juga banyak gitu ya, kulinernya juga banyak, tapi sayangnya mungkin tidak banyak orang yang bisa memanfaatkan keanekaragaman makanan Indonesia itu kemudian menjadi sesuatu yang bisa dijual lebih. Sekarang mungkin sudah banyak UMKM jualan, tapi masalahnya apakah apa yang dijual itu kemudian punya umur simpan yang panjang.
supaya bisa jangkauan untuk dijualnya juga lebih jauh gitu sih Mbak. Jadi sayang banget sebenarnya. Oke. Nah kalau kita lihat juga Mbak 10 tahun terakhir kayaknya rasanya UMKM ini kan sebenarnya kian menjamur gitu ya Mbak. Aku lihat, dan dulu mungkin masih yang tradisional banget, dan sekarang juga yang sudah mulai digital, jualnya lewat marketplace, social media, bahkan live shopping itu sendiri. Nah, menurut dari PT Sasa Inti sendiri nih Mbak, apa sih yang berubah dari ekosistem pangan lokal gitu dalam 1 dekade terakhir ini? Yang pasti kalau UMKM memang selain lebih menjamur, banyak juga yang sudah mulai pintar sih Mbak. Kayak tadi soal penggunaan online untuk jualan online, terus kemudian mereka mulai belajar juga digital marketing gitu ya. Tetapi lagi-lagi dengan adanya globalisasi itu juga jadi efek double gitu ya. Satu sisi kita senang juga banyak masuk makanan-makanan dari negara lain atau dari budaya lain, tetapi juga harusnya jangan sampai makanan-makanan dari negara lain atau budaya lain itu kemudian menjadi menyingkirkan makanan kita sendiri. Sebagai contoh misalnya ketika kita ada mendengung-dengungkan kita mau melestarikan pangan lokal gitu ya, atau makanan-makanan kuliner lokal gitu, tapi justru misalnya abang-abang atau ibu-ibu pedagang kaki limanya justru nggak jualan makanan lokal gitu. Kalau misalnya anggaplah satu acara ada di keraton misalnya gitu ya, di keratonnya bicaranya masaknya makanan-makanan dari perpustakaannya keraton gitu, tapi begitu kita keluar dari pagar keraton, UMKM-nya jualannya dimsum atau makanan-makanan jajanan street food-nya Korea kayak gitu. Bukan nggak boleh, tapi sayang nanti kan akhirnya anak-anak kita nggak ngerti lagi tuh makanan Indonesia yang beneran tuh apa. Atau kalau saya juga pernah diskusi dengan teman-teman media pada saat itu, kalau makanan lokalnya misalnya ya di Manado tuh apa sih, jajanan pasarnya Manado tuh apa sih gitu, anak-anak masih mau nggak? Nah mereka tanya lagi, anak-anak yang mana Bu? Terus juga anak-anaknya itu di desa apa di kota, kayak gitu. Jadi kan nggak semua makanan-makanan yang kita pikir kita masih kenal, ternyata anak-anak kita bisa jadi udah nggak kenal gitu. Malah jadinya kayak ya itu tadi ya di kotak-kotakan gitu, itu anaknya dari mana, asalnya kemana gitu ya Mbak, untuk dia bisa menikmati makanan tersebut gitu. Padahal seharusnya ya Indonesia, maksudnya makanan di Indonesia harusnya dikenali lagi ya gitu. Ya tadi kalau misalkan jujur juga Mbak, kalau di sekarang tuh banyak banget UMKM yang udah kreatif banget Mbak, dan dia bisa untuk memanjakan memanjakan lidah-lidah orang Indonesia gitu dengan keberagaman makanan gitu. Nah, tapi kenapa ya Mbak masih banyak banget gitu orang yang UMKM yang susah gitu untuk naik kelas gitu. Sebenarnya apa sih Mbak tantangan terbesar gitu untuk untuk UMKM lokal bisa berkembang lebih besar gitu? Kalau mau jujur, mungkin kebanyakan UMKM itu berperan sebagai UMKM mungkin nggak sengaja Mbak. Jadi mereka juga belajar masak bisa jadi otodidak, atau karena hobi aja gitu ya. Jadi kalau untuk makanannya nggak diragukan pasti enak. Tetapi untuk mengolah satu makanan itu kan bukan cuma soal enak, tapi juga soal food safety. Nah, food safety itu banyak lagi nanti yang mesti dibahas, misalnya kayak ada standar-standar tertentu atau sertifikasi tertentu yang harus juga menjadi perhatian bagi UMKM. Dan untuk bisa lolos sertifikasi tertentu itu syaratnya banyak, ribet, mesti belajar. Nah, seringkali orang-orang kita, terutama mungkin pedagang UMKM, mereka juga sudah habis waktunya untuk jualan, jadi nggak punya waktu lagi untuk belajar. Bahkan ketika diberikan pelatihan-pelatihan yang tidak berbayar sekalipun, itu kita harus cari waktu yang tepat buat mereka. Misalnya kalau nggak pagi banget, atau nggak justru malam banget. Atau mungkin mesti dipikirkan metode-metode, misalnya kelasnya nggak offline, tapi mungkin mereka bisa belajar dari handphone, lewat aplikasi kah, atau by Zoom atau apa. Tapi kan mungkin itu tantangan tersendiri ya gitu. Oke. Tadi ya Mbak, sertifikasi, prosedur operasional yang baik itu sulit ya untuk UMKM bisa, karena memang dia sendiri udah ya untuk belajar tadi ya belajar masak itu otodidak aja tuh udah susah, apalagi ngurusin hal-hal kayak gitu. Dan akhirnya PT Sasa Inti
hadir untuk itu Mbak, untuk Betul, membantu ya. betul. Itu seperti apa sih Mbak? Jadi sebenarnya tergeraknya kami untuk membantu UMKM itu justru di masa COVID, Mbak. Oh, Kenapa di masa COVID? Jadi kan COVID itu kalau kita boleh bilang ada kayak episode-episodenya ya. Ada saat dimana kita masih bisa berkeliaran, seperti sekarang gitu masih bebas. Ada juga yang benar-benar lockdown, kita nggak bisa kemana-mana. Nah pada saat itu, pada saat lockdown justru beberapa dari kami, tim kami terutama yang di CSR itu justru nggak berhenti bekerja. Mulai dari misalnya edukasi tentang cuci tangan, membagikan hand sanitizer gitu ya, sampai mengubah studio Kreksisasa menjadi tempat untuk memasak dan membagikannya untuk para medis. Tapi kemudian kita lama-lama mikir juga gitu ya, kalau kayak kita kerja di kantoran atau di perusahaan, kita lockdown juga kita masih digaji, kita masih bisa hidup gitu ya. Tapi bagaimana dengan UMKM? Nah UMKM itu kan kalau nggak jualan ya mereka nggak bisa dapat penghasilan. Jadi waktu itu terpikirlah kami datang misalnya ke tempat-tempat di Jakarta dulu lah ya, di Jakarta tempat-tempat yang mungkin kita pengen kunjungi tapi nggak sempat kita kunjungi. Kemudian di sana kami melakukan edukasi kebersihan, kayak mesti cuci tangan, pakai hand sanitizer, kemudian membagikan masker, face shield, sambil kita syuting tempatnya, misalnya kayak di Kota Tua, gitu. Awal-awalnya seperti itu, tapi kemudian lama-lama lagi UMKM itu tetap ada kan, tapi mereka nggak jualan. Gimana caranya ya? Oh ya udah, kalau gitu kita bikin pelatihan online. Nah mulailah kontak-kontak, ada permintaan dari teman-teman mahasiswa waktu itu dari ISEC ya kalau nggak salah. Mereka bilang mereka mau bikin acara online. Nah acara online itu supaya UMKM yang lagi nggak ngapa-ngapain itu, ya udah kita pakai kesempatannya buat belajar. Dikasihlah kesempatan untuk mereka bisa belajar digital marketing, kemudian memotret makanan pakai handphone tapi dengan kualitas yang bagus, artinya punya gambar yang bagus tapi pakainya cuma handphone aja kameranya misalnya gitu. Terus kemudian itu bisa dijual. Terus gimana caranya supaya makanan-makanan yang sudah mereka masak itu tetap bisa dijual, diantar entah apapun caranya. Pertamanya cuma gara-gara itu. Tapi kemudian tahun demi tahun kita evaluasi, kebutuhannya ternyata berkembang. Dan sampai kami bisa menggandeng rekan-rekan dari IPB, kemudian para pengajar dari teknologi pangan juga, mereka membantu memberikan pengetahuan tentang food safety. Nah, sampai kemudian berkembang lagi kami membantu sampai proses sertifikasi PMR. Untuk yang sertifikasi PMR itu juga dia mengikuti alur yang tadi dari awal Mbak, dari mulai yang pertama tadi yang online. Iya. Ada yang ikut, ada yang juga memang itu direkomend oleh rekan-rekan dari IPB. Kenapa? Karena untuk bisa sampai sertifikasi PMR tuh ada prasyaratnya lagi. Termasuk kayak misalnya tempat dapurnya harus terpisah dari tempat penjualannya, sampai seperti itu. Jadi di mix sih Mbak. Jadi beberapa ada yang memang anggotanya itu pilihan dari kelas-kelas sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, ada juga yang memang direkomend baik itu oleh tim IPB maupun dari BPOM. Terus untuk sekarang nih Mbak yang sedang dibina yang terkait sertifikasi tadi itu dari UMKM mana nih Mbak? Ada beberapa masih seputaran Jabodetabek, ada dari Bogor, ada dari Bekasi gitu ya. Dan mereka rata-rata itu menjual makanan-makanan yang memang high risk. High risk itu kalau untuk makanan adalah yang basah. Jadi kayak misalnya rendang atau gulai dikalengin gitu ya, atau misalnya lagi makanan-makanan bersantan yang basah seperti itu. Nah, aku penasaran banget nih Mbak, karena kan banyak banget nih UMKM yang mungkin nonton video ini dan pengen dibina juga nih Mbak oleh PT Sasa Inti. Kira-kira prosedurnya atau persyaratannya seperti apa Mbak? Sebenarnya kalau untuk kelas, jadi kan kami ada beberapa kelas ya Mbak. Ada yang kelasnya itu sifatnya general, bisa semua semua golongan UMKM bisa ikut lah, mulai dari pemula gitu ya sampai yang advance atau yang middle gitu. Kenapa itu dibeda-bedakan? Bukan untuk mengkotak-kotakan, tapi lebih ke kalau misalnya semuanya masih dikasih yang bahannya pemula, nanti kasihan yang sudah advance juga. Karena mereka kadang-kadang pertanyaannya aja itu udah hebat-hebat banget gitu ya. Atau kebalikan, kalau semua kita kasih yang pertanyaan-pertanyaan yang atau materi-materi yang berat,
nanti kasihan yang pemula gitu. Sebenarnya gampang aja sih, biasanya kami kalau mau bikin kelas itu biasanya kita woro-woro tuh bisa lewat flyers atau bisa lewat rekan-rekan IPB. Kadang juga kami informasikan lewat website atau kadang-kadang juga lewat, kebanyakan sih lewat Instagram sih gitu. Oke. Tadi ya bantuannya pertama dari awal boleh disebutin lagi nggak sih Mbak urutan alurasi si tadi PT Sasa Inti tadi seperti apa Mbak sampai ke tahap tadi ya PMR tadi ya? Iya, biasanya yang paling basic itu kita kasih pengetahuan tentang food safety. Nah itu ya, itu di tahun berapa Mbak? Waktu itu? Kalau yang awal banget itu seingat saya 2020-an. Oke. Tapi kalau itu hanya online, kita kasih kelasnya mulai dari kelas digital marketing, kemudian memotret dengan handphone, kemudian juga mereka diajari tentang costing gitu ya, menghitung berapa biaya produksi sampai memulai sebuah ide, misalnya kayak jualan apa ya yang paling enak sekarang ini atau paling seksi, terus namanya apa ya, misalnya gini, ada pernah juga misalnya jualan donat, jual donat kentang gitu ya, donatnya nggak pernah bisa bagus bentuknya gitu, ada aja gitu yang nggak simetris, justru itu jadi satu daya tarik, misalnya jadi donat miring, ya udah jual aja jadi donat miring gitu kan, nah ternyata itu malah ya, iya malah jadi mungkin kayak jadi terdengarnya jadi aneh tapi lucu gitu kan, jadi orang penasaran kayak gitu-gitu, itu bahkan diajarkan gitu. Terus kemudian baru dari basic-basic seperti itu baru kemudian food safety. Kalau food safety itu yang paling basic misalnya gini, makanan itu bisa basi cuma karena dua hal, kadar air atau kadar keasaman. Jadi kadar airnya harus dikontrol supaya tidak menimbulkan ajang atau media yang subur bagi bakteri, atau kadar keasamannya. Nah, bagaimana mengontrolnya itu diajarkan. Apakah dengan teknik sterilisasi kayak pakai panci presto kayak gitu-gitulah. Kemudian alat-alatnya juga harus bersih, cuci tangan apa segala macam gitu. Dari yang basic-basic begitu sampai kemudian mereka disyaratkan lagi misalnya gitu ya, harus terpisah nih antara dapur sama ruang untuk jualannya, jadi nggak boleh jadi satu kayak gitu lah. Karena aku juga sebenarnya pemerhati dari Sasa juga ya. Jadi Sasa itu ini ya Mbak, memegang teguh komitmen soal SDGs juga ya, betul ya Mbak ya? SDG, betul. Yaitu yang di SDG poin ketiga terkait kesehatan dan kesejahteraan, betul ya Mbak. Terus sama juga SDG nomor 12 produksi bertanggung jawab, dan SDG nomor 17 yaitu kemitraan yang kuat. Itu tadi ya Mbak yang menjadi landasan kenapa Sasa Inti bisa melakukan hal itu ya. Jadi sebenarnya paling, kalau karena kita industri makanan, SDG yang paling relate sebenarnya nomor 12. Yang lain juga relate, tapi yang paling menyentuh itu 12 karena produksi yang bertanggung jawab. Produksi yang bertanggung jawab itu juga mencakup bagaimana kita memanfaatkan bahan baku, jangan dibuang-buang. Jadi lebih perhitungannya lebih tepat gitu. Terus kalau untuk kolaborasi sudah pasti kayak tadi yang saya contohkan, misalnya program manajemen risiko pangan. Itu kita menggandeng Universitas IPB misalnya ya, karena UMKM itu kan mereka otodidak misalnya gitu. Nah untuk belajar, untuk bisa dapat sertifikasi PMR itu mereka mesti punya prosedur, punya SOP. Kebayang kita aja yang benar-benar belajar itu kadang bikin males kan kalau soal SOP, kemudian administrasi gitu. Iya, terus plototin lagi, mesti diaudit. Nah bayangkan mereka mesti punya itu semua. Jadi para mahasiswa IPB gitu ya, diajak mereka menjadi mentor bagi para UMKM ini. Anggaplah misalnya 3 bulan. Jadi mereka dapat kesempatan seperti on the job training atau magang tapi bersama UMKM. Mereka yang membantu mengarahkan, membuatkan SOP-nya, kemudian mengawasi apakah SOP itu dijalankan atau tidak gitu ya. Nah, kemudian si mahasiswa ini dimentori lagi oleh para dosennya, apakah profesornya ataukah dokter-doktornya segala macam. Jadi di sana yang bergerak dalam hal ini bukan hanya UMKM-nya, tapi juga program Merdeka Belajar itu juga pada saat itu juga jadi jadi
berjalan banget gitu ya, karena mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk langsung terjun ke lapangan. Begitu juga dengan dosen. Nah, sementara masyarakat juga mendapatkan keuntungan dari pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi dan juga dari industri. Oke, jadi banyak yang berkolaborasi di pendampingan UMKM itu ya. Betul. Tadi dari mahasiswa, dosen juga ikut berkolaborasi Iya. gitu ya. Jadi nggak cuma dari perusahaan lalu ke UMKM ya. Jadi Dan banyak itu yang semua berkontribusi. membantu mensukseskan programnya BPOM. Karena Oke. BPOM itu sangat concern dengan keamanan pangan. Oke. Karena banyak orang keracunan itu karena kontaminasi dari makanan, dari bakteri yang berbahaya gitu ya, yang hitungan jam aja bisa bikin orang tuh meninggal, atau bahkan nggak sampai jam kali gitu. Nah, itu banyak orang nggak mengerti, sehingga BPOM sangat concern terutama untuk makanan-makanan yang basah gitu ya, makanan-makanan yang resikonya tinggi itu harus diawasi, harus diberdayakan, diberikan edukasi banyak-banyak ke semua pihak supaya meminimalisir adanya keracunan gitu sih. Oke. Tadi kita udah ngomongin semua ibaratnya impact-impactnya apa yang sudah dilakukan oleh PT Sasa Inti. Nah, aku penasaran banget kenapa sih Mbak PT Sasa Inti itu ingin mau melakukan hal-hal seperti ini nih untuk para UMKM tuh sebenarnya apa sih yang mematik itu gitu sampai akhirnya bisa terbuat seperti itu? Baik, kan Sasa itu produk lokal, ya kan, produk lokal bumbu masak. Bumbu masak Indonesia akan bisa berjaya kalau makanan Indonesia juga berjaya. Nah, makanan Indonesia berjaya, siapa sih yang melestarikan itu? Salah satunya adalah UMKM makanan dan minuman. Sebagai contoh, kalau misalnya kita pergi ke satu daerah lokasi wisata, kita misalnya mau pergi ke Jogja gitu ya, kita pasti akan searching kan, kita pasti akan googling makanan apa nih yang paling banyak di sana yang enak. Oh, misalnya ayam goreng Mbok siapa gitu ya. Nah, tapi ketika kita sampai di sana makanannya enak, tapi kalau dibawa pulang masih enak nggak ya? Iya. Atau masih fresh nggak ya? Gitu kan. Nah, itu kan kemudian menjadi satu challenge tersendiri. Jadi kalau bagi Sasa akan sustain kalau misalnya makanan Indonesia sustain. Makanan Indonesia sustain, salah satu pelopornya atau juru selamatnya itu kan para UMKM lokal. Jadi semua harus bergandengan tangan supaya makanan Indonesia ini tetap berjaya. Kalau melihat perjalanan program ini gitu ya, tadi yang dari titik awal sampai akhirnya juga bisa membantu UMKM bahkan sampai udah di tahap yang sertifikasi tadi gitu. Nah, setelah program pendampingan ini berjalan, sebenarnya harapan Sasa untuk UMKM lokal Indonesia itu seperti apa? Yang pasti UMKM Indonesia harus bisa naik kelas, Mbak. Karena kalau kita melihat tetangga sebelah aja misalnya kayak di Thailand ya gitu, mereka jauh lebih melek untuk urusan standarisasi pangan. Jadi misalnya ya, bahkan mereka malahan yang bisa lolos tuh kalau untuk makanan-makanan untuk haji. Padahal masyarakat Indonesia justru mayoritasnya muslim. Tapi kenapa yang lolos untuk misalnya menu haji kok malah dari UMKM Thailand? Itu kan saya sedih banget. Karena apa? Karena mereka lebih paham tentang sertifikasi, tentang standarisasi. Nah, sementara UMKM kita sudah mulai, tapi kan masih banyak yang perlu diperbaiki, banyak yang perlu disebarluaskan lagi, gitu sih, Mbak. Oke, dan kedepannya apakah program ini gitu ya akan terus dilanjutkan gitu? Apakah atau mungkin sedang ada program baru yang yang mau nantinya akan dieksekusi lagi atau gimana nih? Masih akan dilanjutkan, tapi mungkin dengan daerah-daerah yang semakin meluas. Kalau selama ini kan kami masih seputaran Jabodetabek untuk yang sampai sertifikasi. Ke depan kita akan coba lagi daerah-daerah ring 1 di mana ada pabrik-pabrik kami, misalnya seperti Probolinggo, Minahasa gitu ya. Mudah-mudahan makin banyak lagi UMKM yang lebih banyak yang bisa naik kelas, bisa lebih paham lagi tentang food safety gitu. Karena itu salah satu juga goalsnya Sasa adalah membuat orang itu lebih paham tentang food safety sehingga mereka juga bisa mengkonsumsi makanan dengan aman seperti itu. Oke, tadi pabrik Sasa tersebar di berapa provinsi, Mbak? Ada di 3 lokasi. Pabrik kita yang paling tua, pabriknya Sasa itu ada di Probolinggo, pabrik MSG ada 45 hektar. Yang utama?
Iya, jadi itu sekitar 1 jam dari Bromo. Jadi Mbak kalau mau ke Bali lewat jalan darat pasti lewat depan pabriknya Sasa, gitu. Oke. Terus pabrik yang kedua itu pabrik yang di luar MSG, bumbu instan, kondimen tuh kayak saus cabai, saus tomat dan seterusnya. Itu adanya di kawasan industri Jababeka, Cikarang. Oke. Dan kemudian pabrik yang ketiga itu adalah di Minahasa Selatan. Nah, kenapa Sasa pabriknya tersebar di tiga lokasi? Karena mendekati pusat bahan baku. Jadi kalau bahan bakunya MSG itu adalah tetes tebu. Iya. Nah, tetes tebu itu kami dapatkannya dari pabrik gula. Pabrik gula itu kebanyakan adanya di Jawa Timur. Di Probolinggo tadi ya. Betul. Nah, kalau yang pabrik Sasa Santan adanya di Minahasa, karena Minahasa itu kelapanya enak. Jadi kualitas kelapanya berbeda, dan sejauh mata memandang kita melihatnya kelapa, jadi makanya pabriknya ada di sana. Oke. Aku boleh tahu nggak sih produk Sasa sampai saat ini itu ada berapa produk dan apa aja sih, Mbak? Kalau dibilang berapa produk, SKU-nya banyak, Mbak. Banyak ya? Tapi kurang lebih gitu ya, ada tiga kategori. Jadi ada apa namanya tadi MSG, kemudian kita sebutnya kondimen atau ada tepung bumbu, ya, dan kemudian Sasa Santan, gitu. Sasa Santan, oke. Kalau dari Mbak sendiri, kira-kira yang paling sering digunakan produk Sasa apa ya, Mbak? Yang jadi favorit Mbak biasanya, yang paling stoknya banyak nih di rumah gitu? Pasti sih MSG. MSG ya? Kalau MSG Itu wajib ya, banyak banget, kompartemen tapi wajib. setiap hari pas harus ada kan, ya kan, makanan apapun harus pakai MSG gitu. Terus kalau untuk hari-hari makan pasti gorengan tepung bumbu. Kalau mau gampang, mau masak apapun bumbu instan, ya kan, kayak misalnya bumbu nasi goreng kayak gitu. Dan kalau mau buat makanan-makanan khas Indonesia itu santan, karena semua makanan Indonesia hampir selalu pakai santan. Betul. Ya, aku sebagai anak kos juga, ya biar praktis, biar efisien dan juga ya enak gitu. Aku sering banget sih gunain Sasa gitu ya, dari MSG-nya, dari dari tepung bumbunya, itu yang bikin anak kosan itu jadi kayak satset banget tuh, Mbak. Terus juga sama santannya juga ya, Mbak. Tapi yang paling, kalau yang terbaru, produk terbaru dari Sasa ini tuh apa, Mbak? Kalau yang terbaru ya boleh dibilang sih santan sih sebenarnya. Yang paling muda. Yang ini berarti ya, Mbak ya? Iya betul. Yang paling muda pabriknya yang diakuisisi tahun 2020 itu santan. Oke. Dan aku pernah juga, Mbak, buat minuman dari Sasa Santan ini juga. Itu juga itu dan enak. Sasa Santan ini keunggulannya kita kan menggunakan teknologi sterilisasi pangan. Jadi ini sudah matang, ya. Dan tidak pakai pengawet ya, gitu. Orang suka salah berpikir. Oh iya, ini saya baru tahu ya. Iya, jadi sama ini seperti edukasi ya, jadi sama seperti susu, itu menggunakan teknologi UHT namanya sterilisasi pangan. Jadi tidak pakai bahan pengawet dan bisa diminum langsung. Jadi buat orang-orang yang laktose intoleran yang tidak bisa mengkonsumsi susu, bisa pakai santan. Jadi termasuk misalnya mau bikin milkshake untuk jus buah pakai susu, tidak bisa pakai santan. Atau mau minum kopi bisa pakai kopi santan. Seperti itu. Oke. Kalau boleh kasih pesan nih, Mbak, untuk para UMKM supaya bisa untuk naik kelas gitu dan punya sertifikasi dan juga paham terkait dari ekspansi pasar seperti apa, boleh nggak dikasih pesan kepada para UMKM? Buat para pelaku UMKM gitu ya, terima kasih banyak sudah membantu melestarikan makanan Indonesia. Jadi jangan tinggalkan makanan Indonesia untuk ciri khasnya, karena bagaimanapun kalau kita semua mau naik kelas atau Anda mau naik kelas, Anda harus punya keunikan tersendiri. Dan bukan cuma unik, tapi juga harus paham tentang sertifikasi atau standarisasi untuk keamanan pangan. Jadi mari kita sama-sama melestarikan makanan Indonesia melalui kuliner Indonesia yang aman, lezat, dan juga sudah pasti berkualitas. Oke, baik Mbak Rida. Wah, Tribuners, obrolan hari ini cukup insightful banget ya. Ternyata untuk membangun pangan lokal itu sendiri bukan cuma soal rasa yang enak, tapi juga tadi ya penting banget untuk kita paham terkait standar dari legalitas tadi, terus juga keberlanjutan dan terkait kolaborasi yang tadi kita sudah sampaikan bersama gitu.
Oke, Mbak Rida, terima kasih banyak untuk kita tadi sudah diskusi juga ya terkait itu sangat insightful banget dan mungkin kedepannya harapanku semoga banyak UMKM yang juga jadi terbantu ya dengan program-program PT Sasa Inti tadi ya Mbak. Oke, ya ternyata untuk membangun pangan lokal itu bukan cuma soal rasa enak gitu ya, tapi tadi juga soal standarisasi, legalitas gitu ya, terus juga terkait kolaborasi dan juga keberlanjutan. Dan yang paling penting Tribuners ya, untuk UMKM kalian tidak sendirian gitu ya, ada industri yang mau untuk berjalan bersama, kita berkolaborasi bersama gitu ya. Tadi PT Sasa Inti pun sudah melakukan kolaborasi bersama beberapa mahasiswa dan dosen dan kampus gitu ya. Jadi kalian jangan merasa sendirian gitu ya, karena kita akan bangun ini bersama-sama gitu. Nah, tentunya apalagi menjelang bulan Ramadan ini semoga makin banyak ya UMKM yang memanfaatkan momen-momen dengan lebih siap gitu ya, lebih tertata lagi dan lebih semakin percaya diri gitu untuk membangun UMKM-nya. Oke, semangat kolaborasi dan pendampingan seperti ini terus berlanjut dan makin banyak UMKM di Indonesia yang juga naik kelas gitu ya, bahkan mendunia. Buat Tribuners yang mau untuk didampingi gitu ya oleh PT Sasa Inti, boleh banget untuk komen di bawah kira-kira apa ya yang bisa menarik gitu ya, apa yang kira-kira bisa dilihat gitu oleh PT Sasa Inti ini supaya bisa didampingi gitu untuk pembuatan sertifikasi dan legalitasnya ini gitu. Oke, Tribuners, aku Yesa dan Mbak pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga selamat menyambut bulan suci Ramadan Tribuners, semoga penuh berkah dan juga penuh cita rasa Nusantara. Sampai ketemu di episode berikutnya.